AC Milan dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Di laga penentuannya, skuad Rossoneri mengalahkan RB Salzburg dengan 4 gol tanpa balas. Lolosnya AC Milan ini menjadi bukti kalau mereka sudah bangkit dari tidur panjangnya. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan AC Milan sebagai berikut. Tersingkir di musim lalu. Di era tahun 2000-an, AC Milan dikenal sebagai salah satu klub raksasa Italia yang punya DNA Eropa. Nggak heran kalau skuad Rossoneri mampu menjuarai Liga Champions sebanyak 7 kali. Hal ini menjadikan mereka sebagai klub kedua yang meraih gelar terbanyak. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, Rossoneri harus terpuruk dan selalu gagal lolos ke zona Liga Champions. Beruntung di musim 2020-2021, skuad Rossoneri kembali ke habitat asli mereka. Saat itu AC Milan dipastikan lolos ke Liga Champions setelah finish di posisi runner-up Serie A. Ini merupakan pertama kalinya AC Milan kembali ke Liga Champions setelah 7 tahun menghilang. Walaupun begitu, skuad Rossoneri belum melangkah lebih jauh. Saat itu langkah mereka cuma sampai di babak penyisihan grup saja. AC Milan bahkan jadi juru kunci klasemen grup B dengan baru meraih 1 kemenangan saja. Striker AC Milan yakni Olivier Giroud bahkan mengakui kalau dia belum terbiasa bermain di Liga Champions. Saat itu Giroud menyebut kalau timnya masih sangat muda dan belum punya pengalaman. Paolo Maldini yang optimis. AC Milan mengalami peningkatan performa yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Di musim lalu saja anak asuh Stefano Pioli ini berhasil meraih gelar Scudetto. Itu artinya skuad Rossoneri kembali mentas di ajang Liga Champions di musim ini. Mereka pun tergabung dalam grup C bersama Chelsea, RB Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Legenda AC Milan yakni Paolo Maldini merasa puas dengan hasil drawing tersebut. Dia optimis kalau AC Milan bisa lolos ke babak selanjutnya bersama Chelsea. Namun pria kelahiran Milano ini nggak mau meremehkan RB Salzburg dan juga Dinamo Zagreb. Maldini bilang kalau itu merupakan jebakan untuk tim kuat yang punya sejarah hebat. Maldini pun menyarankan para pemain untuk tetap fokus dan gak mengulang kesalahannya di musim lalu. Diterpa badai cedera. AC Milan memulai kompetisi Liga Champions musim ini dengan hasil yang memuaskan. Di laga pertama, mereka menahan imbang RB Salzburg 1-1 dan melibas Dinamo Zagreb 3-1. Sayangnya, sejak kemenangan itu, Rossoneri justru mengalami nasib-nasib yang sial. Saat itu banyak pemain andalan mereka yang harus menepi karena mengalami badai cedera. Mulai dari Mike Migno, Theo Hernandez, Divock Origi sampai sang kapten Davide Calabria. Akibatnya mereka pun cuma memboyong 15 pemain saja ke kota London. Hasilnya AC Milan pun harus menyerah di tangan Chelsea dengan 3 gol tanpa balas. Berikutnya di leg kedua mereka kembali takluk di publik San Siro dengan skor 0-2. Akibat 2 kekalahan itu membuat AC Milan berpeluang gagal lolos ke babak 16 besar. Walaupun begitu, Stefano Pioli yakin kalau anak asuhnya bisa segera bangkit. Lolos secara dramatis. Walaupun berpeluang gagal lolos, AC Milan membuktikan mental juaranya di atas lapangan. Di laga penentunya, skuad Rossoneri mengalahkan RB Salzburg dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol tersebut dicetak lewat brace dari Olivier Giroud, Rade Krunic, dan Junior Messiah. Dengan hasil ini, AC Milan dipastikan lolos ke babak 16 besar secara dramatis. Mereka pun menempati peringkat kedua klasemen grup E dengan mengemas 10 poin. Ini merupakan pertama kalinya AC Milan lolos ke 16 besar sejak musim 2013-2014 yang lalu. Pada musim itu langkah mereka cuma sampai ke babak 16 besar saja. Saat itu AC Milan yang masih diperkuat oleh Ricardo Kakà takluk atas Atletico Madrid secara 2 leg. AC Milan pun berpeluang bertemu dengan sejumlah klub elit Eropa. Mulai dari Real Madrid, Tottenham Hotspur, Bayern Munchen, Chelsea, Manchester City, sampai Benfica. Akan tetapi Pioli menegaskan kalau dirinya nggak gentar menghadapi lawan siapapun itu. Itulah ulasan kebangkitan AC Milan di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah AC Milan bisa kembali menjuarai Liga Champions di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.